Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Rizky dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan portofolio tentang Perang Teluk II. Latar belakang Perang Teluk II. Perbedaan Perang Teluk I dan II ini terletak pada lawan atau negara yang diinvasi oleh Irak. Pada Perang Teluk I, Irak melakukan invasi ke wilayah Iran, sedangkan pada Perang Teluk II, Irak melakukan invasi ke wilayah Kuwait. Nah, saya menaruh sebuah peta lokasi di mana kejadiannya Perang Teluk II. Peristiwa-peristiwa tersebut dinamakan Perang Teluk bukanlah tanpa alasan, sebab lokasi kejadiannya memang berdekatan dengan Teluk Persia. Pasca Perang Teluk I melawan Iran, Irak janji kalau mereka gak akan menginvasi negara-negara di sekitar Teluk Persia lagi. Mereka janji buat berdamai dengan negara-negara tetangga. Setahun kemudian, Irak yang waktu itu berada di bawah kepemimpinan Saddam Hussein akhirnya memiliki rencana buat menginvasi negara tetangganya lagi setelah sebelumnya mencoba untuk menginvasi Iran. Nah, ini sosok Saddam Hussein. Beliau punya ambisi untuk menjadi penguasa tunggal di daerah Teluk Persia. Akhirnya, negara yang dipilih Irak adalah Kuwait, negara kecil yang ada di sebelah tenggara Irak. Pemilihan Kuwait sebagai target selanjutnya memiliki banyak alasan tersendiri. Pertama, meskipun negaranya jauh lebih kecil dibanding Irak, akan tetapi cadangan minyak buminya Kuwait jauh lebih banyak. Makanya mereka berniat untuk mengambil itu. Setelah diskusi panjang oleh pemerintahan Irak, mereka memulai invasi ke wilayah Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Dan dalam waktu beberapa hari saja, Kuwait berhasil dikuasai oleh Irak yang menandai terjadinya Perang Teluk II. Kuwait cuma punya pasukan sekitar 20.000 tentara yang ngebuat mereka nggak bisa satset saat serangan Irak datang. Berbanding terbalik dengan Irak yang mengerahkan lebih dari 100 pasukan pada perang ini. Intervensi PBB di Perang Teluk II. Invasi yang dilakukan oleh Irak kepada Kuwait ternyata menarik perhatian dunia internasional, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pada Januari 1991, PBB menegur keras tindakan yang dilakukan oleh Irak. PBB meminta Irak untuk cepat-cepat minggat dari Kuwait. Sebenarnya, alasan keterlibatan pihak asing dalam Perang Teluk II ini karena menurut mereka invasi udah bukan lagi tren dalam politik internasional, khususnya setelah peristiwa Perang Dingin. Kemudian, ultimatum pun diberikan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Irak supaya mereka nggak bisa cabut dari Kuwait. Kalau Irak nggak mau, PBB di bawah pimpinan Amerika Serikat serta gabungan pasukan dari beberapa negara akan membebaskan Kuwait dari Irak. Nah, karena Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein ini ngeyel dan gak mau cabut dari Kuwait, alhasil pasukan multinasional dari PBB pun terpaksa datang dan ikut berperang. Nah, ini ada beberapa pasukan multinasional. Serangan militer dari tentara multinasional ini pun terkenal dengan nama Operasi Desert Storm yang dipimpin oleh Jenderal Colin Powell. Operasi ini berhasil masuk ke Kuwait lewat darat, air, maupun udara. Melihat PBB ikut campur dalam invasi, Saddam Hussein nggak serta-merta langsung menyerang mereka secara frontal. Menariknya, beliau malah menyerang wilayah lain yang gak ikutan perang sama sekali, yaitu Israel dan Arab Saudi. Kedua negara tersebut dianggap sebagai antek-antek negara barat untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di Timur Tengah, serta memojokkan Islam dalam perpolitikan internasional.
Maka dari itu, Saddam menyerang mereka dengan harapan negara-negara Islam lain akan ikut mendukungnya untuk mengusir Israel dari tanah Palestina, serta membasmi Arab Saudi yang diduga sebagai antek negara Barat untuk melindungi Israel. Dampak Perang Teluk II, namanya juga perang, pasti lebih banyak dampak yang merugikan daripada dampak yang menguntungkan. Dampaknya pun nggak cuma satu aspek aja, melainkan banyak aspek yang ikut kena, baik itu dari segi ekonomi, politik, dan lain-lain. Korban jiwa, setidaknya ada 148 tentara Amerika Serikat yang tewas di pertempuran, ditambah 457 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, tentara-tentara dari negara lain yang tergabung dalam pasukan multinasional pun dikabarkan tewas sebanyak 100 orang ketika operasi Desert Storm. Dapat diasumsikan jumlah yang terbunuh mencapai 25.000 jiwa, ditambah lebih dari 75.000 jiwa tentara mengalami luka-luka. Selain para tentara, rakyat sipil Irak pun turut kena imbasnya. Diperkirakan sekitar 100.000 rakyat sipil tewas akibat luka-luka, kekurangan pangan, dan medis selama Perang Teluk II berlangsung. Kehancuran ekonomi. Secara kasar, Irak mengalami kerugian akibat perang ini diperkirakan mencapai angka 500 triliun US dollar. Selain itu, Irak juga wajib membayar kerugian yang kurang lebih mencapai angka 14 miliar US dollar. Tak hanya Irak, Kuwait pun harus mengalami kerugian dari sisi ekonomi. Berbeda dengan Irak, Kuwait justru harus mengikhlaskan kehilangan 300 dari 500 sumber minyak yang di bumi hanguskan oleh Irak. Lalu, bagaimana Perang Teluk II dapat terselesaikan? Jawabannya terjadi pada Februari 1991 saat segala usaha dari Irak berujung pada kegagalan. Hal itu karena Irak udah gak bisa lagi bertahan lebih lama dari gempuran tentara multinasional yang memiliki persenjataan lebih canggih. Alhasil, Irak pun menarik mundur pasukannya dari Kuwait, dan hal tersebut kemudian menjadi tanda berakhirnya Perang Teluk II. Demikian materi tersebut yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.